Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lose. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya, tahu enggak kenapa Lose pakai topi Santa? Ya, karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Di bulan Desember kita merayakan apa? Tanggal 25? Ya, kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, Lose undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Natal, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita nyanyikan bait kedua. Nyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa. Kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami memasuki minggu pertama di bulan Desember ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sekali lagi memberi kami kesempatan untuk kami beribadah datang kepada Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau memimpin kami dan menolong kami dari awal ibadah kami sampai akhir ibadah kami. Dengan pertolongan-Mu, kami hendak memuji nama-Mu, kami hendak meninggikan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Lose mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kalian yang pada bulan lalu, yaitu bulan November, sudah merayakan ulang tahunnya. Ya, selamat kepada JC, selamat kepada Arsen yang sudah berulang tahun dan menambahkan umurnya 1 tahun. Selamat buat kalian berdua. Nah, adik-adik, hari ini sekarang kita akan melihat video kompilasi ayat hafalan dari teman-teman kalian yang sudah mengirimkan videonya kepada Lose. Yuk, kita saksikan video mereka. Lose maafin ayat hafalan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom Lose. 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Lause. Sekarang nata mata falan 2 Korintus 5 ayat 17 berbunyi, jadi siapa yang
ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Lose, shalom. Ya, itu tadi kita sudah melihat teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara sambil menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekali lagi Lose undang kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bergandengan. Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang kita akan masuk di dalam doa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus, tolong kami, berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, hati yang teduh, dan pikiran yang konsentrasi, sehingga firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong Lose Farida, Lose Ganda yang hendak menyampaikan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya. Saya ini adalah Cornelius. Saya ini adalah seorang pemimpin pasukan Romawi.
apakah kalian tahu bahwa orang-orang yang bukan dari bangsa Yahudi tidak akur dengan orang-orang Yahudi? Seperti saya ini bukan berasal dari bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, saya dan orang-orang Yahudi tidak akur. Kenapa? Karena memang mereka berpikir bahwa kami, orang-orang yang bukan Yahudi, adalah orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi suatu kali saya mengalami sesuatu hal yang aneh. Begini ceritanya. Kira-kira jam 3 pagi, malaikat Tuhan datang kepada Kornelius dan berkata, "Kornelius, Kornelius." Ada apa, Tuhan? Semua doa dan persembahanmu telah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengingatmu. Sekarang, suruhlah beberapa orang datang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Petrus. Dia menumpang di rumah seorang yang bernama Simon, dan rumahnya di tepi laut. Baik, Tuhan. Saya akan melakukannya. Lalu, setelah kejadian itu, lalu saya memanggil 2 orang hamba saya dan 1 orang prajurit saya untuk datang menjemput yang namanya Petrus itu, yang kata malaikat dia ada di Yope. Lalu saya menyuruh mereka untuk menjemput Petrus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada saya. Halo, saya Petrus. Saya seorang Yahudi. Saya tinggal di rumah seorang yang bernama Simon di kota Yope. Orang Yahudi tidak akur dengan orang yang tidak Yahudi karena mereka memakan makanan yang haram, yang menurut orang Yahudi makanan itu adalah makanan haram, seperti binatang berkaki 4, binatang merayap, burung-burung. Tetapi pada suatu hari saya melihat sesuatu penglihatan yang begini ceritanya. Kira-kira pukul 12 siang, Petrus sangat merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disiapkan, ia melihat langit terbuka dan turunlah benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan turun ke tanah. Di dalam kain itu ada banyak jenis binatang berkaki 4, binatang yang menjalar, dan burung. "Ayo Petrus, makanlah." Tidak Tuhan, saya belum pernah memakan makanan yang ini. Apa yang dinyatakan Allah halal, janganlah kamu katakan haram. Apa artinya itu tadi? Penglihatan apa itu? Tiba-tiba ada 3 orang mencari saya. Lalu saya pergi dengan mereka.
Korintius, bangunlah. Saya adalah manusia biasa. Engkau tahu bahwa seorang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Tetapi dengan penglihatan saya, Tuhan menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang haram. Maksud kalian memanggil saya kemari, apa maksudnya? Jadi begini Tuan, beberapa hari yang lalu saya melihat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada saya dan dia berkata supaya saya menjemput seorang yang bernama Petrus di Yope. Untuk itulah saya menyuruh hamba saya dan juga prajurit saya untuk datang menjemput Tuhan dan membawa Tuhan datang kemari. Tuhan sangat mengasihi dan tidak membeda-bedakan bangsa Yahudi maupun bukan bangsa Yahudi. Siapa yang takut dan mengasihi dia, Tuhan mengasihi. Betul Tuhan. Oke Lause, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Tuhan mengajarkan Cornelius dan juga Petrus supaya mereka mengerti bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Ya benar Lause. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada kulitnya yang putih, ada yang hitam, dan ada yang matanya sipit kayak saya, ada yang lebar. Dan setiap suku bangsa semua dikasihi Tuhan. Ya betul ya saya. Saya dari suku Batak. Saya dari suku Tionghoa. Nah, tapi semua Tuhan kasihi. Wah, mantap Lause. Karena Tuhan kita itu ya Lause ya, Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja seperti yang Lause tadi bilang itu. Kita juga harus mengasihi siapa saja. Seperti ada lagu ya, Yesus cinta anak-anak di dunia. Wah, lagunya rasanya kita ajarkan ya kayak Yesus cinta semua anak di dunia, kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay. Sekarang kita mau mengajarkan anak-anak di rumah ayat hafalan. Terambil dari mana Lause? Wahyu pasal 5 ayat 9b. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 3. Demikian cerita hari ini. Tuhan memberkati. Bye-bye. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami dan menjadi terang di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Bapa, terima kasih dan kiranya Engkau menolong kami untuk kami melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Allah menciptakan berbagai macam bangsa. Allah menciptakan banyak orang yang berbeda dengan kita. Tapi itu semuanya juga dikasih oleh Allah. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan warna kulit atau berbeda sifat dengan kita, berbeda
mata dengan kita, berbeda rambut dengan kita. Nah, itu semuanya Tuhan mengasihi. Sekarang seperti lagu yang sudah diajarkan oleh Lose Farida dan Lose Ganda, kita akan menyanyikan kembali lagu Yesus sayang semua anak, Yesus cinta semua anak. Yuk, Lose undang kalian semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana berbedanya kita dengan anak-anak di dunia yang lain, dengan anak-anak di belahan bumi yang lain. Kita berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut. Nah, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita silakan duduk, kita akan tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti akan setiap hal yang Tuhan sudah beritakan buat kami. Tuhan, ajar kami untuk menghargai orang lain, ajar kami untuk mengasihi orang yang berbeda dengan kami. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami di kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa.